Bukan sekadar kain, dia cerita dari peluh dan harapan. Kain di luarnya mengendi dalam, jadi bagianmu dalam setiap langkah. Oke, lanjut ya. Tadi akun Shopee sudah dibuat, sudah ya? Sampai ke toko belum? Belum ya? Tidak apa. Jadi nanti setelah buat akun tokonya, kedepannya kan nanti harus punya produk. Nah, nanti teman-teman harus siapin foto produknya sambil nanti buat video yang vertikal, kurang lebih mengenalkan produknya itu sendiri. Nah, kemudian deskripsinya ini ada contoh, tulisannya kecil. Ini ada status sajadah cocok melengkapi koleksi sajadah Anda, ringan dan mudah untuk dibawa. Jadi kelebihan produkmu apa bisa ditulis di deskripsi awal. Kemudian ada detail, ukuran, dan yang terakhir bisa dikasih perawatan. Nah, kemudian lanjut. Nah, kemudian nanti kita rencana buat foto produk. Jadi foto produk itu yang ideal seperti apa? Itu bisa teman-teman contoh lewat dari Google, Prefix juga bisa. Kemudian diaplikasikan ke desain bisa lewat Corel, AI, Adobe Illustrator atau Photoshop. Dan kalau mau diaplikasikan ke video bisa pakai Canva, kemudian edit yang CapCut atau Adobe Premiere yang lebih profesional, tapi itu nanti pakainya pakai PC lebih berat ya. Nah, ini ada aplikasi yang lebih mudah, lebih friendly, yang bisa dipakai untuk segala macam karena fiturnya sudah lengkap, yang namanya Canva, yang lebih fleksibel. Ini bisa teman-teman pakai nanti di HP juga bisa, atau pakai di laptop atau di PC juga bisa. Nah, siapa pendirinya? Yaitu ada Melanie Perkins yang tengah CEO, kemudian dibantu oleh teman-temannya, ini ada Cliff dan Cameron, yang menginisiasi awal mula dari Canva itu sendiri ya, yang tujuannya adalah untuk memberdayakan dunia untuk mendesain. Jadi Canva ini suatu hal yang memudahkan kita, nggak usah mikir ribet harus warna seperti apa, template seperti apa, itu sudah ada disediakan di Canva itu sendiri. Jadi ini mempercepat proses pembuatan foto, atau teman-teman mau buat video baik di TikTok, di Instagram, ataupun nanti di-upload di media manapun, Canva sangat membantu. Nah, ini tampilan dalam desktop ya. Kalau di PC atau laptop kecil bisa. Nah, nanti kalau mau buat desain tinggal di bagian atas. Kalau di HP nanti mungkin tampilan layarnya lebih vertikal ya. Kemudian di sini ada fitur-fiturnya. Mau dipakai untuk apa? Presentasi, atau buat video, atau buat foto. Nah, ini ada menu di atas, atau bisa di bagian pencarian. Ketik aja TikTok misalnya, atau Instagram Reel. Kemudian bisa cek di bagian menu kiri. Ini teman-teman nanti bisa pilih template. Nanti ada template yang disediakan. Kemudian ada alat, misalnya mau buat merek, di bawah ini juga ada. Atau mungkin buat perencanaan konten. Jadi kalau misalnya saya habis membuat konten ini, saya rancang setiap hari apa, itu bisa dirancang di Canva. Setiap hari Senin mau upload, nah itu bisa dijadwal di sini. Caranya mudah, jadi tinggal teman-teman di bagian menunya ini ada tulisan Create a Design. Nah, di sini nanti ada pilihan. Teman-teman mau buat apa? Buat poster, buat Instagram Story, atau TikTok, Facebook,
atau YouTube. Nah itu bisa di sini semua, nanti ada menu pilihan. Nah kemudian fitur-fiturnya, jadi ketika teman-teman nanti sudah masuk ke dalam ukuran desain, jadi teman-teman misalnya mau buat ukuran berapa, kalau ukuran real 9:16 kayaknya. Nah itu tinggal teman-teman pilih template, kemudian bisa pilih menu-menu bagian atas ini, misal efek, dari fontnya bisa dibikin efek, kemudian bisa dirubah bentuk dan bisa dibikin ini ya, mau datar atau ngomong juga bisa. Jadi harus saya kasih tahu ilmu Canva karena teman-teman dalam berkreasi nanti lebih mudah pakai Canva karena semuanya sudah tersedia, tinggal teman-teman ubah pakai foto produk atau pakai gambar teman-teman sendiri. Nah jadi cara umum membuat desain di Canva yaitu kita pahami brief dari atasan atau tujuan kamu. Jadi teman-teman membuat desain ini bisa lewat dari sinergi dari produk orang lain. Nah ATM, amati turun modifikasi, relate enggak, kemudian segi warnanya sesuai enggak. Nah itu teman-teman nanti bisa cari ide awal dari template atau ide lainnya. Kemudian setelah konsep sudah dapat, baru mulai mendesain di Canva. Nah kemudian bagaimana kita bisa menemukan rasa unik dari produk teman-teman. Yang paling penting membuat konten itu harus original, kemudian punya kualitas yang baik. Original itu artinya bagaimana caranya bisa tahu bahwa itu produk kamu, walaupun sama-sama jualan gamis tapi ini ada identitas tersendiri. Nah itu teman-teman bisa cari tahu idenya seperti apa. Yang kedua yaitu karakter uniqueness. Nah apa pembeda dari produk teman-teman dengan orang lain. Nah itu bisa teman-teman nanti tuangkan dalam bentuk desain. Kemudian inspiring, jadi bagaimana audiens atau yang melihat produk teman-teman itu bisa menginspirasi. Jadi konten teman-teman bisa menginspirasi dari audiensnya itu sendiri. Misal bikin tips, bikin tutorial, nah itu bisa membuat orang terinspirasi tentang produk teman-teman. Kemudian sustain, jadi sustain itu artinya continue ya, berkelanjutan. Hari ini posting, misalnya teman-teman jadwal seminggu 5 hari posting, kemudian minggu depan kok nggak posting nih, berarti kan nggak konsisten. Nah itu harus teman-teman pertimbangkan. Jadi kalau dalam seminggu 5 hari posting ya konsisten, minggu depan per 5 hari saya harus posting, kayak gitu, jangan diganggu. Kemudian observe, learn, modify, jadi artinya ATM tadi, jadi strategi untuk memodifikasi brand lain, bukan menjiplak tapi ATM ya. Menjiplak itu sama persis, kalau ATM itu kita meniru dengan memodifikasi. Kemudian yang terakhir harus keep on going, jadi kita harus terus continue untuk membuat konten, baik berupa foto produk atau mungkin membuat konten dalam bentuk video. Nah dalam membuat ini basic dalam posisi untuk mengatur letak dari objek. Nah, ada banyak pilihan, ada rule of third. Jadi objek ini di dalam HP kita itu mungkin ada kayak garis bisa diatur ya, rule atau grid. Nah, itu ada garis
pengaturan, teman-teman bisa aktifkan atau bisa juga pakai kira-kira. Nah, kalau kira-kira ya mungkin gini. Rule of third itu artinya posisi objek ini berada di posisi bisa sebelah kanan, agak ke kanan sedikit atau ke kiri sedikit. Kemudian yang rata-rata dipakai itu biasanya yang rule of third atau yang golden ratio. Atau mungkin teman-teman mau modelnya objeknya di tengah, bisa. Tengah itu posisi HP harus searah ya, jangan agak ke bawah atau ke atas seperti ini, tapi posisi lurus dengan mata. Kemudian golden ratio ini maksudnya gini, posisi objek itu di posisi ini nanti. Nah, ini saya kasih contoh. Nah, ini kurang lebihnya kayak gini. Jadi kalau di HP mungkin tidak ada posisi melengkung seperti ini ya, tapi kita bisa menguraikan. Jadi kita bisa atur posisi rule of third seperti ini, bisa di kiri atau kanan, atau mungkin penempatannya seperti ini. Objeknya ada di posisi ini, di dalam posisi landscape. Nah, kemudian basic design prinsip. Nah, ini teman-teman bagaimana menempatkan produk atau elemen produk, elemen di sekitar produk itu jangan asal-asalan. Jadi ada banyak prinsip dasar, yaitu harus balance. Artinya apa? Produk dengan elemen jangan lebih menonjolkan elemennya. Elemennya terlalu ramai misalnya. Nah, itu harus teman-teman balancekan. Yang lebih utama adalah produknya, mungkin 60%, 70% posisi produk lebih diunggulkan dibandingkan elemen. Kemudian kontras itu artinya tadi warna. Kalau produknya terang berarti backgroundnya gelap. Nah, termasuk dalam posisinya tadi. Kalau backgroundnya terang berarti kita ambil produknya yang lebih berkontras atau tidak sesuai dengan backgroundnya tadi, harus beda lah. Kemudian empasis itu artinya elemen tadi. Jadi kalau elemen yang nggak kepakai itu jangan dimasukkan. Misalnya aku suka elemen ini nih, boneka, saya masukkan ke dalam backgroundnya di samping kanan kiri. Nah, itu yang tidak terpakai jangan asal-asalan kita masukkan ke dalam foto produk kita. Intinya apa? Intinya audien itu kita membuat desain produk itu, audien itu bisa nangkep apa yang akan kita sampaikan dalam produk kita, desain kita. Kemudian lanjut movement ini artinya berkelanjutan. Jadi bagaimana audien itu bisa mengetahui produk kita terlebih dahulu, baru nanti cari tahu nama produknya mungkin, atau mungkin hashtagnya, dan kemudian logonya. Jadi kayak alur cerita. Nah, ini ritme. Kemudian sama ya, hierarki itu kayak susunan. Jadi susunannya huruf besar, kemudian yang hashtagnya lebih kecil, kemudian white space, dan yang terakhir ada unity. Jadi kompleks ya, jadi semua elemen itu bisa terpenuhi tetapi tidak mengganggu unsur produknya itu sendiri. Nah, ini akan berkaitan nanti ketika teman-teman sudah masuk ke dalam TikTok dalam membuat foto atau video. Jadi pewarnaan. Nah, teman-teman nanti rencana mau warna apa nih? Brand tuh, misalnya saya mau coba biru semua mas. Nah, jadi audien itu tahu bahwa brand kopi Ari dia suka backgroundnya warna biru misalnya. Oh,
Jadi tahu Kopi Ari itu Instagramnya atau TikToknya dia pakai background warna biru, atau mungkin seperti ini, yang sebelah ini oranye. Jadi tahu identitas dari produkmu suka warna apa, warna putih, kayak gitu. Tinggal kita sesuaikan latar belakangnya biru boleh, atau oranye, atau yang suka yang cerah-cerah, tinggal kombinasikan. Yang penting antara background dengan nanti produk atau fontnya, warna fontnya itu harus tidak berlawanan ya, fontnya bisa kebaca. Nah, ini contoh pakai background yang natural atau alami. Yang suka warna hijau, yang suka alami, kita bisa pakai fotonya di tengah, kemudian backgroundnya ada yang hijau, ada yang mungkin abu-abu silver, atau mungkin foto produknya ini kita pakai untuk background. Nah, ini contohnya ini, baru kita pakai kata-kata juga boleh. Jadi banyak ide yang teman-teman bisa lakukan nanti agar audien ini bisa nyaman dengan produk teman-teman. Jadi melihatnya itu enak gitu loh. Kalau saya nonton produk dari Kopi Ari misalnya, atau produk dari tasnya Mas Hanif gitu. Oke, lanjut. Sebelumnya sudah pernah ngedit Canva apa belum? Sudah pernah dilatih. Buat menunya sudah bisa ya? Ada yang sebagian tahu ya? Pakai apa? Pakai laptop, HP? Oke, ada yang belum? Banyak sudah pernah? Belum? Belum. Baik, sama. Ya. Oke, ini ada yang sudah, ada yang belum. Ini sekilas ya. Nanti ada menunya di sini. Tinggal kita mau desain, tinggal klik desain. Kemudian mau buat apa? Misalnya ukurannya apa? Instagram, untuk Instagram atau TikTok misalnya. Nah, ini kemudian nanti ini saya coba praktekkan bagaimana nanti hasilnya kurang lebih kayak gini. Kita bisa kreasi nanti. Bagaimana kita bisa menampilkan foto produk yang menarik biar orang-orang itu bisa bisa tertarik dari desain awalmu. Entah teman-teman nanti mau foto produk skincare atau yang lain, bisa pakai Canva, dan foto awal ini bisa jadikan thumbnail depan nanti ketika upload di video TikTok. Thumbnail depan, kemudian belakangnya baru dikasih video teman-teman. Ini sudah saya kasih langkah-langkah kayak screenshot. Nanti bisa search, misalnya ini podium. Ini saya sudah praktekkan. Ini kaitannya nanti ketika teman-teman mau upload produk di TikTok Shop atau Shopee, itu bisa ngambil dari tagline di sini juga bisa, atau teman-teman buat sendiri. Tapi kan akhirnya videonya ini. Praktek bagaimana?
Oke. Ini panduannya udah tak screenshot, ada di ini kan ada password juga di sana. Itu mana laptop sih? Ini akunku ini lifetime, jadi nggak setahun nggak bayar. Akun tanpa. Oke, jangan banyak kalian ya. Ini Pak di Feedback temen nih yang bisa, aku dikasih passwordnya. Oh, Aku nggak tahu caranya, aku bisa dipakai selamanya. tapi memang biasanya laptop sih. Oh ya, kan semua menunya Ini kelihatan semua. tapi sinyalnya nggak baik. Itu lama Pak, saya sendiri juga lemot. Tanpa ini harus online. Dana aja bisa. Simpan bisa. Oh gitu. Yang paling penting fontnya itu maksimal 2 font saja. Setiap gambar ini jangan ada 5 font atau berapa itu jangan. Maksimal. Yang mudah dibaca sama maksimal 2 font.